الذي جعلنا من عباده وأهل الذكر والصلاة وأهل الخير والصدقة وأهل القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم ونهضة في العالمين إلى يوم القيامة. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat kembali kita hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid As-Sakinah Tanjung Pinang. Kita sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian tafsir Juz Amma yang malam ini insya Allah akan kita bahas surah Al-Lail. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan senantiasa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan dalam kita saling mengingatkan tentang ajaran agama Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mulai mudzakarah kita ini dengan sama-sama membaca surah Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما الحسنى فسنيسره إن على الهدى وإن فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة
tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kita jumpai firman Allah Subhanahu wa taala di surah Juz Amma. Surah-surah yang pendek ini dimulai dengan huruf sumpah. Berapa kali Allah bersumpah? Yang pembahasan sumpah ini juga sering kita singgung sebelumnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Wal-laili, demi malam. Allah bersumpah dengan malam. Wal-laili, demi malam. Idza yaghsha, apabila ia menutupi cahaya siang. Bizulmatihi, dengan kegelapannya. Kullama bainas samai wal ardh, apabila malam telah menutupi seluruh jagat raya ini, langit dan bumi, dengan kegelapannya. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang, idza tajalla, apabila terang benderang. Inkasyafa, terbuka tutup itu, terbuka tabir penutup itu. Wa zahara, dan tampak jelas, karena sudah tidak ada penutup. Maka kita salat zuhur itu di siang hari, ketika benda pada tampak jelas. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wa ma bimakna man, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, Adam, Hawa, atau keturunan Adam dan Hawa. Wa ma ay masdariyah, atau demi seluruh benda yang diciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada tangis, ada tawa, ada baik, ada buruk, ada jujur, ada bohong. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Dalam surah ini Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama malam dan siang. Ini berbeda-beda, ada malam, ada siang, ada langit, ada bumi. Ini ada laki, ada perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, jawab qasamnya. Sesungguhnya sa'yakum ay amalakum, amal perbuatan kamu, lasyatta, berbeda-beda. Allah bersumpah dengan makhluknya yang berbeda-beda. Ada malam, ada siang. Ini mana duluan ya, malam apa siang? Ngikut surah ini malam duluan. Malam ini malam apa? Hari Kamisnya? Besok. Malamnya dulu.
Betul ya? Cuma orang Indonesia ubah. Ini hari apa? Hari Rabu malam. Rabu malam. Bukan, ini malam Kamis. Ini Rabu malam apa malam Kamis? Ngikut surah ini malam Kamis. Malamnya dulu, siangnya besok. Ada malam, ada siang. Ada laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah. Begitulah perbedaan yang terjadi pada makhluk Allah, maka begitu pula lah amal perbuatan manusia juga berbeda-beda. Ada orang yang berusaha di jalan kebenaran, ada orang berusaha di jalan kegelapan. Ada orang yang rajin ke masjid, ada orang juga yang rajin ke tempat maksiat. Ada orang yang jujur, ada orang yang pembohong. Ada orang yang senang memberi, ada orang yang sering korupsi. Beda-beda. Jadi jangan kaget kalau melihat banyak orang yang bikin ke hati kita kesal atau aneh. Ya begitulah kata Allah. Perbedaan yang kenapa dibuat begitu? Kenapa enggak orang baik semua? Ya kalau orang baik semua enggak perlu manusia ini ada. Ketika Allah bercerita kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebelum Adam diciptakan malaikat sudah ada. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak pernah ingkar, apa yang diperintah dikerjakan, tak ada belok-beloknya. Tapi dunia ini tak seru, maka Allah nak ciptakan manusia. Memang sudah sejarahnya begitu. Jadi kalau ada orang yang macam-macam, ya memang begitulah. Lalu kenapa Allah ciptakan yang berbeda-beda bertentangan ini? Supaya jelas, ya, supaya jelas. Jelas apa? Ayyukum ahsanu amala linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar jelas di hadapan Allah mana ahsanu amala, yang terbaik amal. Nggak ada perjuangan, nggak ada pengorbanan, nggak ada pahala sabar. Ya gimana kita mau masuk surga kalau mengandalkan pahala tahajud kita kurang? Mungkin pahala sabar mangkal-mangkal sedikit, sabarlah. Ada hikmahnya untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menjelaskan perbedaan karakter dan amal manusia, Allah bersumpah dengan perbedaan makhluk-makhluknya. Lalu Allah katakan, inna, sesungguhnya sa'yakum amalakum, perbuatan kamu la syatta, berbeda-beda. Bagaimanakah perbedaannya? Memberikan hak Allah, memberikan hak Allah. Apa hak Allah? Allah berhak diimani, dipercayai. Allah berhak ditauhidi, diesakan. Allah berhak diibadahi, disembah. Allah berhak ditaati. Siapa yang memberi hak Allah? Dalam tafsir yang lain, siapa yang suka memberi pemberian di jalan Allah, memberikan harta, rajin berinfak, suka berwakaf, senantiasa bersedekah. Ayat ini turun. Hadhihi surah nazalat fi Abi Bakrin As-Siddiq. Ayat ini turun
ada apa dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling pemurah? Ketika awal yang paling banyak memerdekakan hamba sahaya, dibeli hamba itu kepada orang-orang kafir yang banyak menyiksa hambanya, seperti Bilal bin Rabah, dibeli tanpa nawar-nawar. Bahkan kata beliau, berapa kau jual? Ku beli 2 kali lipat, asal kau kasih saya beli. Bukan ingin memiliki Bilal bin Rabah, benar hanya tunduk kepada Tuhannya. Dibeli, bukan saja Bilal, banyak yang dibeli budak-budak itu lalu dimerdekakan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk mengumpulkan harta untuk perbekalan berjuang di jalan Allah, Abu Bakar memberikan seluruh hartanya tanpa disisakan sedikit pun. Adapun orang-orang yang banyak memberi, selalu memberi macam Abu Bakar, wattaqo, dan dia begitu bertakwa kepada Allah, bukan sekedar rajin memberi, rajin juga ke masjid salat berjamaah, rajin tahajud, puasa, baca Quran. Wasad sadaqah, membenarkan keesaan Allah. Amantu billah wa bima, dan segala apa yang difirmankan oleh Allah, membenarkan Al-Quran yang la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Amantu bir rasul wa bima qala rasul, membenarkan sallallahu alaihi wasallam. Adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Kisah As-Siddiq ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, lalu malam itu juga kembali ke Mekah. Pagi-pagi Nabi bercerita, ini ujian berat. Ada orang yang kafir langsung masuk Islam, ada yang sudah Islam malah jadi ragu, ini betul tak nih? Kesempatan emas bagi tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk menyudutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis dia Muhammad sekarang, tidak masuk akal ya. Dicarinya Abu Bakar. Dia bilang, Abu Bakar, engkau dah tuh cerita belum? Tak tahu ada apa. Itu sahabatmu itu yang kau bilang jadi nabi itu, ada apa dengan beliau? Dia cerita tadi malam pergi ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha. Pagi-pagi sudah di sini. Ya Allah, gila nampaknya sudah kawan itu, kata dia. Engkau percaya tak Abu Bakar, kata dia. Memang beliau bilang begitu. Iya. Oh, kata Abu Bakar, jangankan cuma ini, yang lebih jauh dari ini pun aku percaya kalau beliau yang mengatakan. Kesal orang kafir itu. Ini masih kecil. Menurut orang kafir Quraisy, Abu Bakar akan goyah, ini sudah tak masuk akal ini. Tapi Abu Bakar, jangankan hanya model cerita ini, yang jauh dari ini pun aku percaya kalau Rasulullah Muhammad yang mengatakan. Wajar dikasih gelar As-Siddiq. Kalau kita mungkin bimbang juga, iya kayak ini yang kita ikutin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mau macam Abu Bakar, keyakinannya tingkat tinggi, pemurahnya tingkat tinggi, ayo. Ini Allah na'ani. Kata para ulama, memang ayat ini turun tentang Abu Bakar, tetapi hukum berlaku bukan karena la bi khususis sabab,
tetapi bi umumil lafzi, umumnya lafaz. Fa amman, siapa saja boleh, nggak perlu jadi Abu Bakar, jadi kita aja tapi karakternya macam Abu Bakar, enggak 100% ya, mirip berapa persen lah. Maka kita bersyukur ya, banyak saudara-saudara kita yang berinfak untuk masjid, untuk musalla, untuk surau, untuk madrasah, untuk pesantren. Alhamdulillah. Jujur, ini kami juga dikasih hadiah ini dari jemaah kita di sini. Ini dari jemaah apa, dari pengurus? Oh, masih banyak lagi Pak, kasih Pak Imam, masih banyak lagi. Siapa yang rajin sholat, kasih aja, kasih. Masih banyak Pak, pesantren nunggu. Kami lagi nyari tanah 2 hektar untuk pengembangan pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama. Masih ada juga jubahnya, kasih santri banyak. Alhamdulillah, setiap minggu kami juga dapat bantuan untuk santri 20 kilo beras. Kurang Pak, kalau kurang, kalau mau boleh nambah. Mengikuti Abu Bakar. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang senantiasa suka memberi di jalan Allah, wa saddaqa, dan dia membenarkan bil husna, apa yang dia benarkan, al husna, ai bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatul husna, dia benarkan itu. Dalam tafsir yang lain, ketika Nabi ditanya ma ma'na wa saddaqa bil husna, bil jannah, dia membenarkan balasan yang terbaik yang berupa surga. Maksudnya gini, siapa yang rajin memberi karena dia yakin akan balasan di akhirat nanti, maka dia tanggung-tanggung memberi. Apa yang dijanjikan oleh Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka pasti kami akan memberikan kemudahan kepadanya, lil yusra, menapaki jalan menuju kebahagiaan, ay al jannah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, siapa yang ingin dimudahkan masuk surga, angkat tangan. Ayo, gampang. Ini satu, rajin memberi. Dua, apa? Bertakwa, rajin ke masjid. Itulah gambaran sedikitnya dulu. Dan meyakini, membenarkan balasan yang besar dari Allah itu. Pasti Allah mudahkan jalan kepada kebahagiaan. Sebaliknya, wa amma man bakhila, dan barang siapa yang bakhil, kikir, demit, medit, dedekut, tak berani membantu, takut dia miskin, tidak memberi hak Allah, nggak mau keningnya ini menempuh lantai bersujud di hadapan Allah, tak mau baca salawat pada Nabi. Katakan abkhalul bukhala, orang yang paling kikir di antara orang kikir adalah orang yang mendengar namaku disebut tapi ya tak mau berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang bakhil, kikir, takut bersedekah, takut berimpak, wastaghna, kenapa dia tidak mau? Karena dia sudah merasa cukup, nggak butuh pahala, nggak butuh pertolongan Allah, nggak butuh kasih sayang Allah, dia sudah merasa hebat. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan kalimat la ilaha illallah, dia mendustakan surga dan neraka, dia tidak meyakini balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami siapkan, kalau bahasa positifnya, bahasa vulgarnya sama, maka kami permudah juga dia menuju jalan kesengsaraan, yaitu neraka. Nah, ingin dimudahkan jalan kemana?
Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis beliau dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali, ketika kami pada suatu hari selesai menguburkan jenazah, Nabi datang bawa tongkat kecil, lalu mengangkat tongkatnya itu ke tanah sambil berkata, siapapun kita, setiap orang di antara kita telah dipastikan takdirnya. Apakah ia termasuk orang yang bahagia, maksudnya nak masuk surga, atau ia ditakdirkan sengsara, maksudnya masuk neraka? Itu namanya takdir. Percaya kepada takdir baik, takdir buruk, udah pasti, cuma belum dikasih kwitansi aja. Lalu sahabat nanya, ya Rasul, bolehkah kita bertawakal atas takdir Allah? Kan sudah pasti nih, siapa yang masuk surga, takdirnya masuk surga. Nah, masuk neraka, boleh lah kita tawakal gitu aja lah, nggak usah berusaha, kan karena jelas. Jadi nggak perlu beramal. Kalau memang takdir ya begitulah. Apa jawaban Nabi? Beramallah Anda, karena setiap orang yang ditakdirkan menapaki jalan kebahagiaan, maka Allah pasti mudahkan baginya untuk melalui jalan kebahagiaan itu. Dan siapa yang Allah takdirkan akan menuju jalan kesengsaraan neraka, Allah juga permudahkan langkahnya menuju jalan yang dilalui oleh para ahli sengsara. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dipermudah lima khuliqalah, melalui jalan apa yang dia ditetapkan. Kalau kita menyebutnya, kalau dalam pendidikan, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan jalurnya, kasih ke sana. Kalau jalur dia melukis, ini ilmu pendidikan, maka dimudahkan dia. Kalau jalur dia dapat rezeki itu dari PNS, dimudahkan dia dapat PNS. Kalau jalur dari pengusaha, dimudahkan. Begitu juga ini. Kalau dia jalur dia nampaknya nak ke surga, Allah mudahkan kakinya melangkah ke masjid. Tapi kalau dia nampaknya takdirnya ke neraka, Allah mudahkan juga ke sebelah, ke batu dua. Kata orang dulu lah, macam ke batu 14, ke batu 26, itu cerita dulu waktu saya baru datang ke Tanjung Pinang. Berarti Bapak Ibu, kita yang sudah dimudahkan datang ke rumah Allah, ini satu ciri, walaupun belum pasti betul, satu ciri Allah sudah mudahkan langkah kita ke rumah Allah, maka insya Allah ini satu ciri Allah mudahkan kita jalan kebahagiaan. Mungkin mudah-mudahan takdir kita memang di tempat berujung kepada kebahagiaan jannah, walaupun tidak pasti betul, tetapi sudah satu ciri, tinggal istiqomah saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu jugalah sebaliknya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka nikmat terbesar bagi kita adalah ketika Allah mudahkan diri kita menapaki jalan yang menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Itulah nikmat terbesar.
bukan kekayaan. Kalau Allah kasih kita harta yang banyak, tapi Allah gemarkan kita mengeluarkan harta itu di jalan yang tidak benar, menjudi, main perempuan, oh itu berarti sudah alamat. Kalau kita kaya, gemarkan untuk berinfak di jalan Allah, itu juga alamat kita sedang menapaki jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan terlalu melihat orang. Jangan setelah pulang dari sini nengok orang berat ke masjid, ini nampaknya alamat ini orang tetangga sebelah ini. Jangan nengok-nengok. Ini ayat untuk kita. Kita bukan nabi yang mungkin begitu. Kalau kita ini jangan untuk nengok tetangga, nengok diri kita dan keluarga. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Bukan jaga tetanggamu dan seisi rumah kita. Bersyukur kita kalau anak kita sudah menapaki jalan akan menuju kepada kebahagiaan dunia akhirat itu. Sedihlah kita kalau diri kita, keluarga kita masih banyak yang berserakan jalannya, tak menyatu menuju jalan, tak mau digemarkan oleh Allah. Karena banyak yang begitu. Ada ibu-ibu nanya, Pak Ustadz gimana nih ya? Aku kadang-kadang bingung. Aku rajin ngaji, rajin tahajud, rajin puasa, tapi bapaknya itu ya Allah. Sampai ada yang nanya, boleh nggak minta cerai Pak? Saya bilang, kira-kira mana lebih garang, suami ibu atau Fir'aun? Enggak lah seperti itu. Fir'aun juga punya istri. Contohlah istri yang salehah itu. Ya, masa kita disuruh. Tapi begitulah memang dinamika kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ini ayat mengingatkan kepada kita bahwa Allah sudah pilihkan kepada kita mau ngikut jalan yang kanan yang menuju kebahagiaan atau jalan yang kiri. Jangan bilang mau, buktikan langkahnya ke kiri apa ke kanan. Karena orang yang akan menuju ke kanan digampangkan kakinya melalui jalan itu. Maka mulai hari ini tengok kaki ini biasanya jalan kemana. Mulai hari tengok kemana ini sebelum berangkat, tanya dulu mau kemana ini. Ada apa di ujung sana sehingga kau harus ke sana. Ada kawan main gaplek, sebentar dulu itu arahnya kemana itu. Nanya diri sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti di akhirat Allah sudah katakan dalam Yasin 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari kiamat, kami bungkam mulut mereka, kunci mati, nggak bisa bohong lagi. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang ngomong. Apa kata tangan? Aku memang yang sering main gaplek, kata dia. Kata kaki apa? Aku jadi saksi, aku yang jalan ke sana. Capek juga duduknya itu, tapi gimana lagi, kata dia. Percaya nggak sama Yasin ayat 65 ini? Ya terserah. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum melangkah, pastikan hari ini kaki nak melangkah kemana. Nak menghadap kepada jalan kebahagiaan atau kesengsaraan. Kalau setiap hari kita melakukan itu, nampaknya pemerintah juga sangat terbantu dalam PPKM ini. Tak banyak melangkah kalau tak penting, tak mau melangkah kalau nggak mendatangkan pahala, betul ya? Ini melangkahnya tak jelas. Ini bantu pemerintah juga, dan itu membantu kita keselamatan kita di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan, wa ma yughni anhu malu idza taradda, manatiyah, dan tidak yughni, bermanfaat, malu, hartanya. Orang-orang yang bakhil tadi itu, yang sangat cinta dengan harta, numpuk, deposito, kembangkan, infak tidak, wakaf tidak, sedekah tidak, zakat tidak.
tak ada hartanya, tak ada manfaatnya sama sekali. Malu harta itu idza taradda, kalau tuannya sudah binasa dimakan cacing tanah. Tak ada lagi. Selama hidup sibuk mengumpulkan harta, setelah mati tak ada lagi gunanya harta itu. Bahkan nanti ketika dia di dalam kubur, harta itu akan berubah wujud, diubah oleh Allah menjadi ular akra, ular botak. Begitu dia masuk kubur, tiba-tiba begitu para pelayat sudah begitu pulang, ularnya datang. Langsung dia terperanjat, mau kabur. Apa kata ular itu? Ana maluka, ana kanzuka. Engkau nak lari kemana? Aku ini kan hartamu yang kau peluk-peluk tiap hari, yang kau timbun-timbun tiap hari itu, yang kau cintai itu. Akulah hartamu sekarang, kau nak lari kemana? Ha? Mana itu? Kalau nggak percaya, cobalah mati, masuk ke kubur dulu, baru ceritakan kami. Ya gimana? Ya ini tergantung keyakinan sih. Kita nggak bisa cerita panjang, tergantung keyakinan kita. Kalau yakin dengan ini silakan, kalau tidak ya coba dulu tes. Sayangnya macam kata Ipin Upin, terlambat. Banyak orang mau balik lagi nanti di akhirat. Kasih kami sebentar aja ya Allah hidup di dunia, kuhabiskan waktuku untuk bersedekah. Terlambat kata Allah. Kita ini masih hidup, masih sehat, belum terlambat. Kalau agak-agak mungkin lah. Agak-agak lambat sedikit, tapi nggak lewat, masih bisa kita berimpak sebesar yang kita mampu, masih kita bisa bertakwa, beribadah, masih bisa kita ke masjid. Coba kalau sudah lumpuh, udah seteruk, jadi pejabat sudah tidak, harta sudah dikuras sama KPK, nak ke masjid sudah tidak bisa, nak impak juga harta sudah dibawa ke kitanya juga sudah disuka miskin. Dah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, vulgar gambaran Allah kepada kita. Ya, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata kita sengsara hidupnya dunia dan akhirat. Maka bersyukurlah kita, Allah berikan kita senantiasa taufik hidayah. Allah mudahkan kepada kita untuk beramal baik. Maka di awal kita berdoa tadi, Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal ibadah wa ahli dzikri was salah wa ahli khair was sadaqah wa ahli Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apa kata Allah? Inna alaina lal huda. Sesungguhnya alaina lal huda, kami yang memberi hidayah. Muhammad, kau boleh berdakwah kemana saja, tetapi bab hidayah prerogatif Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Kita tahu bagaimana paman-paman Nabi, tak bisa Nabi Muhammad memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kalau Nabi saja digitukan, apalagi seorang Saifuddin yang masih begini. Yang penting kita ngaji, kita sampaikan. Yang urusan dia bagaimana Allah sudah. Urusan kita ini saling ngajak untuk diri kita. Sudah, jangan. Kamu udah begini-begini, kok kenapa pula tak mau? Enggak usah, tetap aja. Tugas kita mengajak. Yang ngasih hidayah adalah hak. Inna alaina lal huda. Memang produk Allah. Dan Allah katakan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan kamilah yang punya akhirat itu, wal ula, dan kehidupan awal dunia. Dunia ini Allah punya, akhirat ini Allah yang punya. Maka kalau mau akhirat, dekati Allah. Kalau mau dunia, dekati Allah. Kenapa? Akhirat Allah yang punya,
Dunia Allah yang punya. Ini gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi Allah ditinggalkan. Wa fil akhirati hasanah, Allah nggak pernah disembah. Wa qina adzabannar, gimana mau masuk tiba-tiba ke surga? Udah jelas pilihan Allah. Jelas sekali. Akhirat Allah yang punya, dunia Allah yang punya. Kalau kamu mau bahagia dunia dan akhirat, dekati yang punya, minta izin sama yang punya, taati yang punya. Nah, ini kata Allah. Firman Allah. Cuma kita sering berbalik, memang sering lupa. Yang ngasih rezeki itu Allah, mungkin lewat gaji, yang menggaji atasan, begitu. Tapi rezeki itu dari Allah, karena yang tidak bergaji juga nggak mati. Banyak pemulung itu lebih banyak duitnya dari kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau rezeki itu karena kerja keras, yang paling kerja bangunan itu yang paling kaya, dia paling kerja keras. Kalau rezeki itu karena kepintaran, dosen paling kaya. Faktanya tidak. Dunia ini Allah punya, akhirat itu Allah punya. Kalau mau, maka dekati Allah, minta sama Allah. Dan Allah suruh kepada kita minta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah katakan, ini kuncinya, fa andartukum naron talazza. Karena itu wahai ahli Makkah, kalau sekarang karena itu wahai manusia, andartukum, kuperingatkan kepada kamu, hati-hati ya. Akhirat ini milik Allah, dunia ini milik Allah. Ingatkan, kalau kau macam-macam, andartukum naron talazza, kuingatkan kepadamu kepada neraka yang menyala-nyala. Itu juga aku punya. Wah, ini udah ancam langsung ini udah musika kemat ini. Enggak sadar juga udah musika kemat kita ini, ya. Kalau tadi sekak seter, pilih mana, ke kiri apa ke kanan. Ini sudah musika kemat. Kalau kok macam-macam, peringatkannya kata Allah. Untung aja masih peringatan, sempat langsung dilempar, asal sih juga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita juga menyampaikan ini untuk saling mengingatkan. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kita saling menasihati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kelanjutannya, la yaslaha illal ashqa. La, tidak, aslaha ayadkhuluha, tidak akan masuk ke api yang menyala-nyala itu, illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Jangan terlalu sedih, tak akan masuk. Kita ini insya Allah tak masuk. Illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Memang terlalu orangnya. Gimana gambarannya? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan ajaran Allah, yang mendustakan ajaran Nabi. Wah, itu bora-bora aja kata dia, nggak betul itu. Maka kalau ada orang tidak sholat masih yakin itu masih iman, tapi fasik, insya Allah masuk surga juga ujungnya. Tapi kalau dia tidak sholat karena nggak bisa, itu sholat apalah, sholat tak wajib, kekal di neraka, keluar dari iman, mendustakan, watawalla, dan berpaling dari iman. Wa sayujannabuhal atqa, wa sayujannabuha, dan akan dijauhkan dari neraka yang apinya menyala-nyala itu, atqa, orang-orang yang bertakwa. Allah yang jauhkan kita.
Karena kalau enggak, biar hati ini kenyang, Allah jauhkan kita dari neraka kalau kita bertakwa kepada Allah. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan malahu, hartanya. Itu tadi, banyak-banyaklah berinfak. Kalau bingung tempatnya, nanti kita bantu. Di pondok itu banyak yang butuh, ustadznya butuh, bangunannya butuh, santrinya butuh. Nah, sama-sama untuk kita sama-sama membuat jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling ngajak, kami hanya ngajak, mengajak. Sama dengan masjid, tempat kita saling ngajak masuk surga. Silakan bantu masjid, silakan makmurkan masjid. Yatazakka, orang yang menyerahkan, memberikan hartanya. Yatazakka, untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, maka tidak ada seorang pun yang memberikan nikmat kebaikan itu untuk dibalas. Abu Bakar memerdekakan Bilal bukan untuk minta balas, tidak. Illa btigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali yang menginginkan hanya satu, ibtigha'a wajhi rabbih, mengharap reda Allah semata, Allah yang maha tinggi. Kalau itu kita lakukan, maksudnya memberi itu jangan ada keranaknya, tapi semata-mata hanya karena Allah. Wala saufa yarda, di sini disebutkan, ini ada kasam lagi tapi mahdzuf. Wallahi la saufa yarda, demi Allah maka orang itu akan diberikan kepuasan nanti di akhirat kelak dengan diberikan kemasukan. Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mari kita sama-sama berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik hidayah inayah, memberikan kemauan dan kemampuan kita untuk menapaki jalan kebenaran, jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lindungi kita, jauhi kita dari jalan ke neraka, sehingga kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.